Kabar gembira buat Anies. Anies Baswedan digugat, netizen melawan. Seiring dengan popularitas Anies Baswedan yang terus menguat sebagai tokoh yang konsisten dengan pemenuhan janji-janji politiknya, serangan terhadap beliau pun dari berbagai pihak terus menghantam. Ya, serangan-serangan ini tentu jadi hal yang wajar. Saat kepentingan orang banyak yang dibela, tentu kepentingan orang yang sedikit yang dikesampingkan. Siapa orang-orang yang sedikit itu? Tentu orang-orang yang punya banyak uang, yang dengan kekuatan uangnya coba-coba membeli kepentingannya. Tapi kabar gembira buat Anies. Meski diserang dari berbagai arah penjuru mata angin, netizen dan para pendukungnya selalu berbondong-bondong membelanya. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat 4 pengembang pulau reklamasi sekaligus di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ia digugat karena mengeluarkan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018. Keputusan gubernur ini mencakup tentang pencabutan beberapa keputusan gubernur tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi. Gugatan Anies yang pertama oleh PT Jaladri Kartika Paksi sebagai pengembang Pulau I. Kasus ini masih masuk dalam tahap persidangan. Kedua, oleh PT Manggala Krida Yuda sebagai pengembang Pulau M, sedang dalam status minutasi. Ketiga, oleh PT Taman Harapan Indah sebagai pengembang Pulau H. Dalam kasus ini, pengadilan menyatakan keputusan Anies yang mencabut izin reklamasi Pulau H tidak sah. Anies pun mengajukan permohonan banding untuk menghentikan reklamasi. Terakhir, Anies digugat oleh PT Agung Dinamika Perkasa sebagai pengembang Pulau F dan dalam status pemeriksaan persiapan. Di kasus ini, Anies digugat karena mengeluarkan keputusan gubernur yang mencabut keputusan gubernur nomor 2268 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau F pada PT Jakarta Propertindo. Seperti kita ketahui bersama, Anies memiliki janji politik untuk menghentikan segala bentuk proses reklamasi di 17 pulau. Sementara, untuk pulau reklamasi yang sudah terbentuk seperti Pulau C, D, dan E, Anies mengatakan bakal mengelola lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat umum. Serangan berikutnya datang dari Ketua Fraksi Nasdem DKI, Bestari Barus, yang menyoroti masalah sampah di Jakarta. Bahkan, Bestari juga membandingkan anggaran penanganan sampah antara Jakarta dan Surabaya. Anggarannya 4 kali lipatin dari Surabaya ini. Begitu katanya. Bahkan Bestari juga mengajak Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harani, untuk datang ke Jakarta. Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau pilkada mendatang Bu Risma pindah ke Jakarta. Kata Bestari yang disambut tepuk tangan peserta studi banding di ruang sidang Balai Kota Surabaya. Wow, benar-benar nih. Anggota dewan, tapi nggak tahu kali ya bedanya kota sama provinsi. Provinsi Jakarta dengan kota Surabaya. Kalau mau dibandingin, ya sama provinsi lagi dong Pak. Apple to apple. Bukan Apple to Samsung. Ya jelas beda dong. Belum lagi, itu jelas serangan yang salah alamat. Karena serangan itu sebetulnya justru menyasar gubernur-gubernur sebelumnya. Pak Anies sampai bilang begini, jadi Pak Bestari itu membicarakan Jakarta yang dia ikut tanggung jawab kemarin. Jadi beliau suka lupa, maunya menyerang gubernur sekarang, lupa ini menyerang gubernur-gubernur sebelumnya. Iyalah, Pak Anies baru ngejabat kok. Kesalahan atau kekurang tepatan penanganan sampah di Jakarta itu jelas buatan gubernur-gubernur sebelumnya. Wah, senjata Pak Bestari tumpul nih. Selanjutnya, ada lagi serangan dari mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, yang menilai rencana Anies Baswedan untuk memperluas kebijakan ganjil genap hanya solusi jangka pendek untuk menekan polusi udara di ibu kota. Untuk ganjil genap, oke, diperluas, tapi bukan wilayahnya saja, jamnya juga. Itu salah satu. Tapi kan pemecahan jangka pendek saja ya itu. Kami melanjutkan bahwa penerapan electronic road pricing atau sistem jalan berbayar lebih efektif menekan polusi udara. Penerapan ERP juga dapat menjadi solusi bagi pengguna mobil pribadi yang enggan mengendarai angkutan umum. Padahal Anies sebelumnya mengeluarkan instruksi Gubernur 66/2019 tentang pengendalian kualitas udara guna merespon kualitas udara Jakarta yang kian memburuk. Dalam Ingub itu ada 7 poin yang diminta Anies. Di antaranya tentang pembatasan usia kendaraan umum di Jakarta. Paling tua 10 tahun. Poin lainnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga meminta Kadis Perhubungan untuk membuat dan memperketat aturan soal uji emisi kendaraan umum maupun pribadi. Anies juga memerintahkan untuk menyiapkan Pergub tentang perluasan ganjil genap dan tarif parkir. Lalu ia juga meminta rancangan perda soal congestion pricing yang pada intinya sama.
penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di jalanan ibu kota. Dengan kata lain, semakin padat suatu jalan yang dilewati, akan semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna kendaraan. Nah loh, Pak Jarot, mending kalau mau ngasih usulan, sebelumnya ditelaah dulu. Biar nggak kayak kejadian malu sendiri yang menimpa Ernest Prakasa. Gimana enggak? Ernest udah nuduh Pemprov DKI yang dipimpin oleh Anies Baswedan saat ini membeli pohon senilai 1,5 miliar. Di cuitannya, Ernest nyinyir ke Anies dengan menulis, Pemprov DKI beli 2 pohon asal Afrika, harganya 1,5 miliar rupiah. Jakarta banyak polusi, solusinya penghijauan. Bener dong? Bener nggak sih? Ernest memposting ini di akun Twitternya pukul 00.31 tengah malam di tanggal 22 Juli lalu. Dan dia awalnya nggak sadar kalau ternyata pembelian pohon Afrika tersebut di era Ahok. Nggak pelak lagi, komedian pendukung Jokowi Ahok itu langsung ngehapus cuitannya. Begitu sadar kali ya. Ya, Pemprov DKI zamannya Ahok menggelontorkan dana 1,5 miliar buat beli 2 pohon asal Afrika bernama pohon baobab. Ditanam di Taman Waduk Riario, Pedongkelan, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akhirnya, budayawan Sujiwo Tejo pun membela Gubernur DKI Anies Baswedan karena selalu dianggap salah. Menurut dia, ada dugaan rekayasa. Jika Anies disalahin melulu, kayak nggak pernah ada benernya, maka patut diduga ini gorengan garis miring rekayasa. Begitu kata Sujiwo lewat Twitternya. Sujiwo mengaku heran dengan fakta sebenarnya tentang Anies maupun mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Tapi aku nggak percaya bahwa Pak Ahok benar melulu dan Pak Anies salah melulu. Nggak mungkin apa yang dikerjakan Anies untuk ibu kota Jakarta salah terus. Tentu, kata dia, pasti ada juga hal benar untuk diapresiasi. Ini bukan soal berpikir bebas. Ini soal berpikir biasa-biasa aja. Manusia nggak mungkin salah melulu. Pasti ada benar-benarnya juga. Ya, tapi bukan sekedar ada benernya Mas Tejo. Justru banyak banget kok benernya. Silakan dicek aja langsung. Kebijakan-kebijakan Pak Anies jelas sejalan dengan janji-janji politiknya. Malah itu yang nggak kita lihat di pejabat yang lebih atasnya. Dan pelajaran untuk kita semua. Tentu, cek and recheck dulu sebelum share berita. Biar nggak malu sendiri nantinya.